Pemirsa, seringkali jika ada kecelakaan atau kalau kita dan saudara kita jatuh sakit, yang masuk ke dalam pikiran kita pertama kali bukan kapan waktunya sembuh, tetapi berapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam proses penyembuhannya. Masyarakat, khususnya dari golongan miskin, seringkali menghindar dari tenaga kesehatan karena takut biaya perawatan yang terlalu tinggi. Di tengah kekhawatiran ini, muncullah prakarsa inovatif baru di suatu daerah di Indonesia. Ya, prakarsa yang menyediakan asuransi kesehatan bagi semua penduduknya untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang mereka butuhkan. Apakah jenis asuransi ini? Dan apakah asuransi ini bisa diterapkan di daerah-daerah lain? Mari kita saksikan bersama. Soal sistem kesehatan yang benar-benar mendukung masyarakat, ada beberapa negara yang selalu dilirik oleh negara-negara lain. Salah satu negaranya adalah negara Kanada, karena semua penduduk Kanada dilindungi oleh asuransi kesehatan negara. Itu berarti kalau ada orang Kanada sakit atau ada masalah kesehatan, mereka bisa mengunjungi dokter atau tenaga kesehatan lain tanpa membayar. Sayangnya, di Indonesia, khususnya di golongan miskin, penduduknya akan menghindari kunjungan ke tenaga kesehatan selama mungkin. Saya jarang berobat. Saya sebagai pedagang kaki lima, Pak. Ya, buruh, saya orang tidak mampu. Ya, kalau sakit berusaha nyari uang untuk berobat. Bahkan, tenaga kesehatan mengakui pembayaran untuk layanan kesehatan bisa menjadi hambatan. Ya kita kan tahu Pak ya, mungkin kondisi ekonomi seperti sekarang ini kalau untuk kesehatan kadang mungkin sangat diperlukan, tapi barangkali yang lebih diutamakan oleh masyarakat mungkin ya istilahnya mungkin makan dulu kan begitu Pak ya. Kondisi seperti ini tentu menjadi masalah untuk masyarakat miskin. Salah satu contoh pernah dialami oleh Ibu Putu Winarti, penenun kain sarung khas Jembrana. Saya jual sarung khas Jembrana, jual di tuku-tuku. Suatu hari Ibu Putu sakit, tidak mampu ke rumah sakit dan dia tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan pendapatan selama 1 bulan. Sayangnya kisah seperti ini bukan luar biasa, malah itu sudah jadi biasa, khususnya untuk golongan miskin. Karena daya belinya yang tidak ada, otomatis kan orang menahan dulu ya. Nanti aja kalau memang sakit saya parah baru saya periksa. Dan tanpa bantuan dari ahli tenaga kesehatan, dia mencari jalan alternatif. Barangkali dia mungkin mengatasi itu kalau pusing mungkin dia beli dulu obat apa biasa dulu di warung. Tetapi di Pulau Bali ada sebuah prakarsa inovatif dengan tujuan untuk melindungi semua penduduk dengan asuransi kesehatan umum. Jaminan Kesehatan Jembrana atau JKJ merupakan sejenis asuransi pemerintah daerah yang belum pernah diterapkan di seluruh Indonesia, yang membuka peluang untuk semua anggotanya untuk dilayani oleh tenaga kesehatan tingkat 1 gratis dan tanpa batasan. Masyarakat hanya harus pegang kartu JKJ. Kartu ini ada 3 macam, kartu JKJ umum, JKJ Gakin, keluarga miskin, JKJ Askes. Kenapa jaminan kesehatan Jembrana disebutkan sebagai prakarsa inovatif? Program ini kan menyentuh langsung masyarakat, jadi pelayanannya langsung ke masyarakat yang terkecil mendapat pelayanan tanpa membedakan masyarakat kaya ataupun miskin. Program JKJ sudah berhasil meningkatkan jumlah orang miskin yang dilindungi layanan kesehatan dari 29% sebelum program JKJ ke lebih dari 80% sekarang. Program JKJ menjamin akses gratis ke ahli tenaga kesehatan untuk semua penduduk Jembrana, kaya atau miskin. Tetapi, mungkinkah ada perbedaan layanan di antara dua golongan tersebut? Dalam pelayanan kita yang sudah menggunakan kartu JKJ itu tidak ada perbedaan, Pak. Baik itu nanti statusnya sebagai peserta Askes, kemudian sebagai kakak miskin atau sebagai masyarakat umum, saya kira tidak ada bedanya kita dalam pelayanan. Prakarsa inovatif bertanya ke masyarakat Jembrana, apakah itu benar mendapat akses ke tenaga kesehatan gratis? Saya berobat di Puskesmas. Buat TKJ tidak bayar. Program Jaminan Kesehatan Jembrana diwujudkan setelah beberapa laporan keuangan mengenai sistem kesehatan di Jembrana
menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan ke para institusi kesehatan tidak efektif. Pemerintah daerah membuat keputusan bahwa daripada langsung memberikan uang kepada instansi-instansi kesehatan secara umum, instansi-instansi kesehatan tersebut hanya akan dapat dana sesuai dengan pasien-pasien yang dilayani oleh mereka. Saat Prakarsa Inovatif kembali, kami akan menyelidiki bagaimana program asuransi gratis berjalan dan kami akan lihat dampaknya ke masyarakat Jembrana. Saya baru ada JKJ dan jadi mudah berobat di dokter atau di rumah sakit. Pak di dokter di sini sama rumah sakit, nggak bayar, dikasih obat. Pemirsa, ternyata di Kabupaten Jembrana, Bali, kesehatan semua penduduknya dilindungi oleh jaminan kesehatan Jembrana. Jika ada penduduk yang sakit atau ingin memeriksakan kesehatannya ke dokter, mereka tidak perlu khawatir soal biaya yang sering kali menjadi hambatan bagi kebanyakan masyarakat di negara kita. Tapi bagaimana program ini diterapkan dan apakah program ini bisa diterapkan di daerah-daerah lain di negara kita? Mari kita saksikan bersama kelanjutan dari Prakarsa Inovatif ini. Sejak Maret 2003, Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali telah menyediakan asuransi kesehatan gratis kepada semua anggotanya. Keanggotaannya yang terbuka kepada semua penduduk Jembrana. Asuransi daerah selengkap asuransi JKJ belum pernah dilaksanakan di Indonesia. Dan ada banyak kabupaten lain yang ingin belajar sistem JKJ dan mengirim orang untuk magang. Pemda Kota Salatiga, kami mau belajar tentang pelayanan gratis di Jembrana ini. Kami mau di Salatiga sendiri ada ide untuk pelayanan kesehatan gratis. Nah, kami belajar dari sini. Benar, banyak orang suka ide inovatif asuransi kesehatan gratis. Tetapi, dana untuk mendukung program ini dari mana? Dulu kita subsidi puskesmas, obat kita belikan puskesmas. Sekarang tidak, uang itu kita pakai bayar premi. Kami bertanya, bukankah itu berat untuk anggaran daerah? Kita sudah hampir 4 tahun ya, 4 tahun tanpa mengganggu anggaran yang lain. Itu kan sebenarnya aliran anggaran, hanya perubahan aliran anggaran sebenarnya Pak. Relokasi sebenarnya ini, relokasi. Sebenarnya dulu sudah dianggarkan ke puskesmas, sekarang tidak dianggarkan di puskesmas. Dulu dianggarkan rumah sakit, kita tidak anggarkan rumah sakit. Masuk menjadi bayar premi. Ternyata sistem pembayarannya sederhana. Sebelum asuransi jaminan kesehatan Jembrana diterapkan, tiap tahun semua puskesmas dan rumah sakit dibagi dana dari anggaran pertahunan belanja daerah. Sekarang, dengan sistem JKJ, rumah sakit dan puskesmas yang sebelumnya mendapatkan dana tetap tiap tahun, sekarang mendapatkan dana sesuai dengan pasien yang berkunjung. Kalau banyak pasien yang datang, dananya lebih banyak. Kalau tidak banyak yang datang, dananya kurang. Sengaja atau tidak sengaja, sistem JKJ juga membuat persaingan di antara ahli tenaga kesehatan. Anda bisa pilih dokter yang cocok, dokter yang tidak cocok. Oleh karena ada kesempatan memilih, disitulah letak kompetisinya. Untuk menarik pasien ke tempat mereka, ahli tenaga kesehatan dipaksa memasarkan diri dengan pelayanan lebih baik, lebih ramah, dan lebih profesional. Kita ingin memberikan pelayanan yang cepat, ramah, kemudian ya bagaimana pasien itu bisa nyaman. Kemudian mungkin antreannya yang mana duluan, ya itu yang kita kasih. Tetapi, bagaimana tanggapan dokter terhadap persaingannya yang baru? Karena ini diberikan kompetisi secara sehat oleh pemerintah, artinya tergantung nanti servis kita kepada masyarakat dan kemampuan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilih kemana cocoknya. Jadi misalnya dokter A yang disenangi bisa ke sana tanpa ada batas. Dan asuransi JKJ berlaku 24 jam per hari. JKJ setiap 24 jam ada di tempat. Jadi jam berapapun dia sakit,
boleh. Tetapi, kalau masyarakat bisa ke dokter semaunya tanpa batasan, bukankah kunjungan ke dokter akan naik drastis? Dengan adanya JKJ, kesadaran masyarakat untuk berobat kan lebih tinggi. Akhirnya masyarakat yang datang ke tempat dokter praktek swasta ataupun pagi ke instansi pemerintah, puskesmas ataupun rumah sakit kan akan lebih banyak, akhirnya tercatat datanya juga lebih tinggi kesannya. Padahal sebenarnya orang dari dulu tuh ya sudah ada yang sakit, tapi karena daya belinya yang tidak ada, otomatis kan orang menahan dulu ya. Dan walaupun awalnya kunjungan naik, sekarang sudah stabil. Nah, tren naik pada satu saat sekarang sudah stabil, malah nurun lagi. Jadi menurun lagi. Untuk masyarakat miskin di Jembrana, sistem JKJ adalah anugerah. Kalau JKJ kan kita buat sekali, bayar 10.000, kita bisa pakai setahun gitu loh, berobat baik itu 10 kali, 5 kali ya, kita bisa berobat gitu lah. Dan sistem JKJ terus berkembang. JKJ ini sendiri kan sekarang ini sudah diakui oleh pemerintah, bahkan sudah ada perdanya Pak ya. Jadi sudah diperdakan oleh DPR, jadi kedudukan JKJ ini ya sudah lebih kuat. Sejak ada JKJ ini saya akan berobat rutin gitu. Sini dokter Mega, tidak bayar, maka itu udah ringan rasanya sejak ada JKJ ini. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi www.jembrana.go.id. Pemirsa, prakarsa inovatif ini telah berhasil membuat perubahan yang positif dalam kehidupan ribuan orang yang sekarang hidup tenang. Karena mereka tahu, kesehatan mereka dilindungi dengan asuransi kesehatan yang cukup lengkap. Memang, kita sendiri belum bisa menerapkan program seperti ini di daerah kita masing-masing. Tapi kita punya kemampuan untuk menulis surat kepada Dinas Kesehatan Daerah dan meminta mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang program asuransi kesehatan Jembrana. Siapa tahu, suatu hari nanti kesehatan kita juga dilindungi dengan asuransi umum. Baiklah pemirsa, sampai sini dulu perjumpaan kita dalam acara Prakarsa Inovatif. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berguna dan diterapkan di daerah Anda untuk menjadikan Anda dan bangsa ini lebih maju. Saya Zulfikar Azegaf mohon diri dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Prakarsa Inovatif episode selanjutnya. Ciao.